ini kita sudah masuk 23 Rajab Mudhar 1442. Kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Imam Syaukani, dan kita sudah masuk pada bab salat jenazah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun, pasal baru, fil masyi bil janazah, berjalan membawa jenazah, wattibaiha, dan mengikuti jenazah, yaitu maksudnya mengantar jenazah ke kuburan. Beliau mengatakan wa yakunul masyu, adalah berjalan bil janazah, membawa jenazah itu sari'an, dengan cepat. Jadi berbeda dengan berjalan menuju ke masjid untuk sholat. Kalau ke masjid untuk sholat, kita disuruhkan berjalan dengan santai, tidak cepat-cepat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, alaikum bil waqari was sakinati, hendaklah kalian itu apabila datang ke masjid, maka hendaklah bil waqari, dengan tenang, was sakinah, dan dengan kewibawaan. Tetapi kalau untuk jenazah, maka Rasul SAW sabdanya lain. Beliau mengatakan, asri'u bil janazah, percepatlah jenazah. Percepatlah ini mengandung dua makna. Makna pertama, percepatlah pengurusannya, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera dikuburkan. Makna yang kedua, percepatlah, yaitu ketika membawa menuju ke makam, itu juga dipercepatkan. Kenapa kita disuruh untuk mempercepatkan jenazah? Fa in taku salihah, karena kalau dia itu jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka di kuburan itu ada kebaikan besar yang kalian menyegerakan jenazah itu untuk mendapatkannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, idza wudi'atil janazah, kalau jenazah sudah ditaruh, maksudnya ditaruh di atas keranda, wahtamalahar rijal, dan orang-orang laki-laki sudah memikulnya, ala a'naqihim, di atas tengkuk-tengkuk mereka, jadi diantar ke kuburan. Fa in kanat salihah, kalau jenazahnya orang baik, qalat, jenazah itu berkata, qaddimuni, segerakan saya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dua kali, ya, qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya, segera dikuburkan saya. Wa in kanat ghaira salihah, tetapi kalau jenazahnya itu jenazah orang yang tidak baik, orang yang fasik atau orang kafir, qalat li ahliha, maka jenazah itu berkata, ya wailaha, celaka saya, aina tadhhabuna biha, kemana kalian akan pergi membawa saya? Yasma'u sautaha kullu syai', segala makhluk mendengar suara jenazah tadi, illal insan, kecuali manusia tidak mendengar. Jadi ayam, cicak, apapun yang ada di sekitar jenazah tadi mendengar semua. Kalau kita manusia nggak dengar. Walau sami'a ahli insan, andai manusia mendengar, la sa'iqa, pasti pingsan saat itu juga. Nah ini karena manusia ini makhluk yang lemah, sehingga kalau mendengar suara jenazah seperti ini, dia pasti langsung jatuh pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya menjadikan manusia tidak bisa mendengar suara si jenazah, sementara makhluk-makhluk yang lain bisa mendengarnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, maka ringkasnya, jenazah dibawa ke kuburan itu dengan cepat, jangan dengan perlahan-lahan. Wal masyu ma'aha, dan berjalan bersama jenazah itu, wal hamlu laha, dan memikul jenazah itu, sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ada jenazah diantar ke kuburan, sebaiknya kita tidak berada di rumah, tapi kita ikut mengantar ke kuburan. Kenapa? Karena ini adalah satu amalan sunnah. Boleh juga sunnah di sini maksudnya adalah sunnah Nabi. Jadi sunnatun maksudnya sunnah Rasul atau ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pahalanya besar. Pahalanya apa? Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falahu qiratun,
Man shallal janazah, man shalla 'alal janazah, man tabi'a janazah, barang siapa yang mengikuti jenazah, hatta yusalli 'alaiha, sampai disolatkan jenazahnya, wa yafrugha minha, sampai selesai dari penguburannya, falahu qiraton, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Wa man tabi'aha hatta yusalli 'alaiha, tapi siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan saja, jadi tidak ikut ke kuburan, falahu qirat, maka dia hanya mendapatkan pahala 1 qirat saja. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, lahu wa athqal, sungguh 1 qirat itu lebih berat, min mizanihi min Uhud, daripada gunung Uhud, gunung yang besar di kota Madinah, di utara Madinah. Jadi maksudnya pahala mengantar jenazah ke kuburan itu sangat-sangat besar sekali. Pahala mensalatkan jenazah juga besar. Nah, kalau kita pengen pahalanya 2 kali lipat, setelah kita menyolatkan jenazah, kita mengantar jenazah itu ke kuburan. Karena itu terus terang, karena pahalanya ini sangat besar, biasanya anak-anak saya bawa ke kuburan, supaya mereka paham bahwa ini pahalanya besar, dan juga supaya mereka ngerti bahwasanya ada orang mati dikuburkan, supaya anak-anak ini juga paham, namanya manusia pasti akan mati, sehingga ketika kerabatnya atau neneknya atau bapaknya ada yang mati, itu bisa merasakan sesuatu yang yaitu sudah biasa gitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal qiratan, 2 qirat itu mithlul jabalainil azimain, itu seperti 2 gunung yang besar-besar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasai. Nah, maka sangat bagus kalau setiap ada jenazah muslim kita mensolatkan meskipun kita nggak kenal. Jadi misalnya di RT yang bukan RT kita, tapi kita biasa lewat jalan tersebut dan ada tanda bahwa jenazahnya muslim, nah, maka kita mampir di situ mensolatkan kemudian pergi, nggak ada masalah. Tidak harus sholat jenazah itu kita kenal dengan jenazahnya, yang penting muslim maka disolatkan. Kemudian beliau mengatakan wal mutaqaddim 'alaiha, dan orang yang berjalannya di depan jenazah, wal mutaakhir anha, atau berjalannya di belakang jenazah, itu sawaun, sama saja. Maksud beliau tidak ada kelebihan mengantar jenazah di depan jenazah atau di belakangnya, atau mungkin di samping kanan atau samping kiri, semuanya itu sama. Enggak ada penjelasan dari Nabi bahwa kalau di depan lebih afdol, kalau di belakang lebih afdol, enggak ada. Tapi memang di sini ada aturannya. Aturannya apa? Aturannya kalau kita naik kendaraan, maka janganlah kita berada di depan jenazah. Kalau kita naik motor, naik kendaraan, naik sepeda, harus berada di belakang jenazah. Karena Rasulullah bersabda, ar-raqib, orang yang berkendara, khalfal jenazah, itu di belakang jenazah. Wal masyi, tetapi kalau berjalan kaki, haitsu syaa minha, dia boleh dimanapun dari jenazah tadi. Boleh di depannya, boleh di belakangnya, boleh samping kanannya, boleh samping kirinya, boleh di bawahnya sambil memikul. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sahih. Nasai dan Ibnu Majah, sahih. Dalam hadis yang lain lebih jelas. Wal masyi, adapun orang yang berjalan kaki, yamshi khalfaha, boleh berjalan di belakang jenazah. Wa amamaha, boleh di depannya. Wa an yaminiha, boleh di samping kanannya. Wa an yasariha, boleh di samping kirinya. Qariban minha, dekat dengan jenazah tadi. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Nah, maka ini aturannya. Sehingga kalau jenazahnya misalnya agak jauh dan kita naik motor, nah hendaklah diperhatikan adab ini, ya. Jangan sekali-kali mendahului jenazah, kita harus di belakangnya. Dalam mazhab Hambali dikatakan bahwa mengantar jenazah itu lebih afdal di depan, bukan di belakang. Itu mazhab Hambali. Dalam mazhab Abu Hanifah, mengantar jenazah itu lebih afdal di belakang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan mengikuti jenazah. Ittiba kan mengikuti. Namanya mengikuti itu di depan apa di belakang, Pak? Di belakang. Nah, makanya mazhab Hanafi mengatakan lafalnya itu loh, mengikuti. Mengikuti itu di belakang.
Nah, jadi ringkasnya ada beberapa pendapat nih, tapi pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini Imam Syaukani, mau depan, belakang, samping kanan, samping kiri tidak ada bedanya, sama aja. Adapun praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah di depannya, pernah juga di belakangnya. Ini saya tampilkan contoh hadis yang Nabi itu berjalan di depan jenazah. Annahu, bahwasanya sahabat Nabi, ra'an Nabi, melihat Nabi, wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan juga Umar, wa yamsuna, mereka berjalan amamal janazah, di depan jenazah. Jadi boleh di depannya, yang penting jalan kaki, bukan naik motor. Hadis riwayat Imam 5 disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi kemudian beliau mengatakan wa yukrahu, dan makruh ar-rukub, mengendarai kendaraan. Jadi sunnahnya itu jalan kaki. Kalau mengendarai gimana? Boleh, tetapi bolehnya makruh. Makruh itu tidak dosa, tetapi kurang utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini ada kendaraan. Maka beliau tidak mau menaiki kendaraan, beliau pilih jalan kaki. Kemudian beliau menjelaskan, innal malaikah kanat tamshi, malaikat itu ketika mengantar jenazah mereka jalan kaki. Falam akun li arkab, saya, kata Nabi, tidak mau naik kendaraan, wahum yamsun, sementara mereka pada jalan kaki. Falamma dhahabu raqibtu, tapi ketika mereka sudah pergi, maka saya baru mau naik kendaraan. Artinya ketika pulang dari kuburan itu, Nabi baru mau menaiki kendaraan yang disiapkan tadi. Nah, ini seperti ini alam ghaib nih. Kita tidak pernah melihat malaikat ikut jalan-jalan mengantar jenazah, tapi Nabi melihatnya. Nah, karena Nabi melihatnya, beliau semacam pekewuh nggih, ora penak nggih. Wong malaikat do ning ngisor, malah aku nangkring ning dhuwur nggih. Nah, maka beliau tidak mau berada di atas, sementara para malaikat berada di bawah jalan kaki. Makanya hukumnya adalah yukrah, makruh. Wa yahrumu, dan haram. Nah, ini beberapa perkara haram perlu kita perhatikan, apa saja yang haram ketika ada jenazah, karena sering orang melanggar hal-hal ini. Yang pertama adalah an-na'yu, membuat lelayu model jahiliyah. Lelayu jahiliyah itu bagaimana? Kalau ada orang yang mati, terutama orang-orang yang mulia, itu biasanya dikirim ke kabilah-kabilah, orang-orang yang teriak-teriak di atas menara-menara, telah mati Bapak Fulan, kemudian disebutkan dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang punya jabatan ini itu, punya pangkat ini itu. Nah, diteriak-teriakkan begitu di atas menara-menara. Ini berarti menginformasikan kematian dalam rangka untuk membangga-banggakan kelebihan dia. Nah, itulah yang diharamkan. Dalilnya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha anin na'yi, Nabi melarang dari lelayu, memberitahukan kematian orang. Nah, tapi harus diketahui bahwa yang dilarang ini adalah lelayu model jahiliyah tadi. Kalau memberitahukan kepada kerabat atau kepada tetangga atau kepada orang-orang soleh, misalnya Pak Kiai yang ada di kampung tadi, supaya dia mensolatkan, nah, maka ini semuanya hukumnya adalah sunnah. Kerabatnya wajar diberitahu, tetangganya wajar diberitahu, teman-temannya wajar diberitahu, orang soleh wajar diberitahu, karena doanya biasanya mustajab orang-orang soleh itu. Apakah Rasul melakukannya? Ya, Rasul melakukannya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam na'an Najasyi, menginformasikan kematian Raja Najasyi, Raja Ethiopia, fil yaumil ladzi mata fi, pada hari kematian beliau. Wa kharaja bihim ilal musalla, lalu Nabi keluar bersama mereka ke lapangan, fasaffa bihim, lalu membaris mereka, wa kabbara alaihi arba'an, lalu takbir 4 kali. Ini hadis sangat banyak hukum yang terkandung padanya. Pertama, bahwasanya lelayu itu boleh apabila bukan seperti orang-orang jahiliyah. Yang kedua, bahwasanya salat jenazah lebih bagusnya di musalla, di lapangan. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Kita nggak pernah ada lihat salat jenazah di mana? Di lapangan. Tapi jazakumul khairan kepada Pak Covid, karena gara-gara Covid jenazah salat di lapangan. Nah, Ustaz Sugino,
dan Ustadz Mu'in itu kan orang-orang sholatnya di lapangan atau di luar, maksudnya bukan di ruangan masjid, di tempat yang lapang. Jadi lapangan tidak harus lapangan sepak bola itu enggak, pokoknya tempat yang lapang. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa takbir itu 4 kali minimalnya dalam sholat jenazah, menunjukkan juga sholat ghaib. Karena ini kan raja Ethiopia di Ethiopia, jauh, tidak ada di Madinah. Ini Nabi sholatnya di Madinah. Nah, maka sholat ghaib itu disunnahkan. Kemarin ketika Ustadz Sukino wafat, saya ajak jamaah pengajian untuk sholat ghaib karena pada tidak datang pada penguburan beliau. Kita kembali ke sini. Kemudian yang diharamkan juga adalah waniyahah, meratap. Meratap itu maksudnya menangis dengan teriakan-teriakan keras. Jadi kalau nangis biasa, netes air mata itu nggak apa-apa. Namanya orang nangis ada suara normal, nggak apa-apa. Tapi kalau mewek sampai semua kampung dengar, sak gang dengar semua, atau orang yang lewat rumah situ pasti pada noleh karena suaranya keras, itu yang dilarang. Jadi cukup yang mendengar orang yang dalam rumah saja, suara tidak sampai keluar rumah. Itu apa? Nangis yang wajar, nggak ada masalah. Rasulullah pernah menangis. Kemudian beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa ini?" Maksudnya, kenapa engkau menangis? Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innama ana bashar." Saya ini kan manusia. Artinya wajar saya menangis. Anak saya mati. Tadma'ul ain, mata boleh meleleh, nggak apa-apa. Wa yakhsha'ul qalb, hati boleh khusyuk, maksudnya sedih, nggak ada masalah. Wala naqul ma yuskhitur rabb, tapi tidak boleh ngomong sesuatu yang membuat Allah murka. Termasuk tadi meratap-ratap, menyebut-nyebutkan apa kelebihan-kelebihan si mayit ini dalam kondisi nangis, meratap-ratap, itu tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan, "Wallah ya Ibrahim, demi Allah wahai Ibrahim." Ibrahim ini putra Nabi yang wafat, usianya 1,5 tahun sudah wafat. "Inna bika lamahzunun." Sungguh kami dengan sebab kematianmu kami ini sangat sedih. Nah, ini adalah sabda Nabi SAW pada waktu beliau ditegur kenapa menangis. Jadi menangis boleh. Dalam hadis yang lain disebutkan tadma'ul ain, mata boleh meleleh, melelehkan air mata. Wa yahzanul qalbu, hati boleh sedih. Tapi sedih ini hukumnya tidak wajib, Pak. Seandainya kita itu kematian kerabat tetapi tidak sedih, itu enggak apa-apa. Jadi sedih itu bukan sesuatu yang wajib tetapi sesuatu yang mubah atau boleh. Makanya dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu unik sekali. Beliau menulis 2 bab yang berbeda atau bertentangan. Bab yang pertama adalah bab orang yang kematian kemudian dia tampak sedih. Babu man jalasa indal musibah. Bab orang yang duduk pada saat tertimpa musibah, yu'rafu fihil huznu, tampak pada wajahnya kesedihan. Artinya boleh orang itu ketika tertimpa musibah kemudian dia duduk termenung sedih, nggak ada masalah. Dalilnya apa? Nabi ketika cucunya wafat tadi beliau duduk kelihatan sedih. Bab berikutnya beliau nulis judul bagus, bab man lam yuzhir huznahu, orang yang tidak menampakkan kesedihannya indal musibah, pada saat musibah. Jadi semuanya ada dalilnya. Ada seorang sahabiah, dia mengirim 4 orang anaknya laki-laki untuk ke medan jihad. Peperangan selesai, orang-orang datang ke rumahnya wanita tadi. Maka wanita ini sambil membuka pintu rumahnya sambil mengatakan, "Kalian datang ke sini untuk apa? Kalau untuk memberi kabar gembira saya karena kematian anak saya, maka silahkan masuk. Tetapi kalau akan menangis-nangis atau memberi kesedihan kepada saya, nggak usah masuk." Nah, maka sahabat wanita ini dia ternyata senang sekali kalau 4 anaknya yang dikirim jihad itu semuanya mati di medan jihad. Dia malah senang. Kenapa? Karena tahu bahwa anaknya mati dalam kondisi mati syahid. Yang namanya orang syahid pasti masuk ke dalam jannah. Nah, senangnya karena masuk ke dalam jannah, bukan karena matinya, bukan. Nah, karena itu kita bebas. Seandainya istri kita mati, kita sedih, ya wajar.
Namanya garwa kan si garing nyawa nggih. Mati satu ya udah sedih nggih. Paronane mati nggih. Tapi kalau istri kita mati kemudian tidak sedih, malah besok langsung nikah lagi, ya nggak apa-apa nggih. Paling-paling tetangga yang pada rewel nggih. Kowe piye bar ngubur langsung kawin nggih. Tapi hukumnya boleh nggih. Imam Ahmad itu hari Senin misalnya nguburkan jenazah, hari Selasanya itu sudah nikah lagi Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ditegur, kenapa langsung nikah? Maka beliau mengatakan, saya tidak senang kalau berjumpa dengan Allah, yaitu mati dalam kondisi tidak punya istri. Nah, maka yang belum punya istri atau yang sudah istrinya mati silahkan cari lagi. Nah, yang mau nambah ya nggak apa-apa. Kemudian nomor 3 yang haram adalah wattiba'uha binarin, mengiringi jenazah dengan api, nggak boleh. Jadi zaman dulu jahiliyah Majusi itu kalau ada jenazah diantar ke kuburan sambil bawa obor. Nah, ini haram seperti ini. Yang mirip dengan ini adalah adatnya para tentara yang mengantar jenazah dengan apa? Tembakan. Nah, itu mirip dengan adat jahiliyah atau Majusi ini. Apa fungsinya tembakan untuk mengantar jenazah itu? Satu, itu mirip Majusi. Bedanya kalau Majusi api, kalau itu kan peluru, tapi mirip. Kemudian yang kedua itu mubadzir. Peluru itu dibeli dengan uang siapa itu? Uang rakyat bukan. Nah, kalau uang rakyat berarti membadzirkan uang rakyat. Anggaplah uangnya sendiri, sama aja mubadzir. Karena ditembakkan pada sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, maka para tentara harusnya belajar fikih supaya mereka tidak melanggar keharaman ini. Nah, sayangnya sampai hari ini belum ada tentara yang ngundang saya untuk pengajian fikih di sana, Pak. Kalau ada nanti saya bukakan langsung bab jenazah. Kenapa bab jenazah? Karena tentara suka perang, berarti mungkin dekat kematian, nah, babnya dipilih bab jenazah. Kemudian yang keempat wasyaqqul jaib, dan merobek belahan baju. Nah, ini adat jahiliyah. Ketika mereka kematian keluarga, ini dirobek-robek bajunya ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak terima dengan kematian orang tersebut. Yang haram juga waddu'a bil wail wathubur, menyeru-nyeru dengan kebinasaan dan kehancuran. Celaka saya, ditinggal mati oleh Anda. Kemudian hidup dengan siapa lagi saya? Siapa yang ngasih makan saya? Nah, itu adalah adat-adat jahiliyah, teriak-teriak seperti itu. Itu semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, laisa minna man syaqqal juyub, tidak termasuk dari kalangan kami umat Islam man latamal khudud, orang yang menampar pipinya sendiri, yaitu ketika kematian. Syaqqal juyub, atau dia merobek bajunya sendiri. Wada'a bid'awal jahiliyah, atau dia menyeru-nyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, ini derajatnya sahih. Kemudian wala yaq'udul muttabi' laha, orang yang mengikuti jenazah tidak boleh duduk hatta tudha', sampai jenazah ditaruh di tanah. Jadi kalau kita mengikuti sampai ke kuburan, nah, sampai di kuburan jangan duduk dulu sebelum kerandanya ditaruh ke tanah. Begitu keranda sudah ditaruh di tanah, nah kita bebas, mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Kalau orang Indonesia rata-rata kan berdiri semua, bahkan sampai terakhir pun mereka masih berdiri, ya nggak apa-apa. Tapi seandainya duduk, sebagaimana Nabi pernah duduk, nggak ada masalah. Wal qiyamu laha, adapun berdiri ketika dilewati jenazah itu mansukh, hukumnya adalah sudah dihapus. Jadi artinya di awal-awal Islam Nabi perintahkan, kalau ada jenazah lewat, kalian sedang duduk, hendaklah kalian berdiri. Bahkan waktu itu pernah ada seorang jenazah Yahudi lewat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Maka ketika beliau berdiri, faqila lahu, disampaikan kepada Nabi, innaha janazatu Yahudi, sesungguhnya ini hanya jenazah Yahudi, ngapain berdiri ya Rasul? Maka beliau mengatakan, alaysat nafsan, bukankah Yahudi ini juga manusia? Jadi meskipun dia Yahudi, kafir, masuk neraka kalau dia mati, tapi karena dia manusia, nah kemanusiaannya tetap kita hargai. Sehingga ketika jenazah lewat itu kita tetap
berdiri. Nah, ini perintah ini menurut beliau sudah mansukh hukumnya. Jadi sudah tidak disuruh lagi untuk berdiri. Nah, dalil mansukhnya apa? Di sini ada dalam Sahih Muslim, babu naskhil qiyam lil janazah. Bab dihapusnya perintah untuk berdiri ketika melihat jenazah. Dalilnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi berdiri ketika melihat jenazah. Tsumma qa'ada. Kemudian sekarang beliau sudah duduk. Ya, artinya sudah tidak berdiri lagi. Tapi memang ini masalah yang khilafiyah. Ya. Kalau menurut beliau Imam Syaukani ini sudah mansuh hukumnya. Menurut madhab Syafi'i juga begitu, sudah mansuh hukumnya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa perintah untuk berdiri ketika melihat jenazah itu tidak mansuh. Adapun beliau duduk di akhir hayat beliau itu untuk menunjukkan bahwa perintah dulu itu tidak wajib. Jadi dua-duanya berlaku hadisnya. Hadis perintah untuk berdiri itu berlaku, tapi hukumnya sunnah. Adapun hadis bahwa Nabi sudah tidak berdiri lagi itu sekedar untuk menunjukkan perintah saya dulu tidak wajib. Nah, lebih bagus memang kalau kita mengkompromikan dua dalil tadi. Karena ada kaidah mengatakan begini. I'malu ad-dalilaini aula. Memakai dua dalil yang sama-sama sahih itu lebih diutamakan daripada mengambil satu dalil. Kalau kita mengatakan ini hukumnya sudah mansuh, sudah dihapus, berarti kan kita pakai satu dalil kan, satu dalilnya sudah dibuang, sudah dihapus. Tapi kalau dua-duanya kita pakai, nah, maka itu lebih utama lagi. Karena itu kalau kita mengikuti pendapat yang kedua bahwasanya tetap disunahkan berdiri ketika melihat jenazah, tidak ada masalah, itu pendapat yang bagus. Insya Allah kita mendapatkan pahala karena melakukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ini ada beberapa hal, tapi saya mungkin bacakan sebagian. Faslun, pasal baru fi ahkamid dafn, hukum-hukum menimbun jenazah, wa ziyaratil kubur, ziarah kubur, wa ta'ziyah, dan ta'ziyah. Ta'ziyah ini apa? Menghibur. Jadi takziah itu artinya tasliyah, menghibur orang yang kematian. Sehingga orang yang melakukan takziah itu tujuan asalnya sebenarnya untuk menghibur. Sehingga kalau melihat ada yang menangis misalnya, nah, dia bagaimana caranya dengan perkataan dia menyebabkan yang menangis tadi jadi berkurang sedihnya. Karena itulah dalam kitab fikih disebutkan takziah itu dibatasi 3 hari. Kalau sudah hari keempat itu jangan takziah. Kenapa? Kesedihan orang itu biasanya 3 hari sudah mulai pudar. Hari pertama sedih, hari kedua sedih, hari ketiga sedih, tapi sudah mulai pudar. Nah, kalau hari keempat kita datang untuk takziah, itu memperbarui kesedihan. Yang sedihnya mestinya sudah hampir hilang, begitu kita datang nangis lagi. Nah, maka takziah itu apa? Dibatasi oleh para ulama 3 hari saja, jangan lebih setelah kematian dia. Beliau mengatakan wajib dafnul mayyit, mengubur jenazah fi hafratin, pada satu lubang tamna'uhu minas siba, yang menghalangi dia dari binatang-binatang buas. Nah, di sini beliau mengatakan dafnul mayyit, mengubur mayit. Artinya muslim atau kafir tetap wajib kita untuk menguburkan. Hanya saja bedanya kalau muslim itu kita wajib memandikan, wajib mengkafani. Kalau orang kafir kewajibannya hanya satu kita, ya, menguburkan saja. Jadi tidak ada kewajiban memandikan. Bahkan para fuqaha mengatakan cara menguburkan jenazah kafir itu diuncalke, plung. Jadi bukan diperlahan-lahankan, enggak ada kehormatan bagi mereka. Nah, makanya orang-orang kafir kan enggak mau kan minta tolong kepada kita kan. Mereka maunya ngubur sendiri jenazah mereka, khawatir jenazahnya dioncalke. Tayyib. Fi hufratin, lubangnya jenazah itu, kuburan itu harus tamna'hu minas siba, harus mencegah dari binatang buas. Nah, kalau zaman dulu kan di padang pasir banyak binatang buas. Nah, sehingga lubangnya harus dalam yang kira-kira binatang buas tidak bisa menduduknya, tidak bisa mengambilnya. Demikian juga para ulama mengatakan lubang itu hendaklah menjaga dari bau busuk yang menyengat.
Kalau lubangnya terlalu pendek, bau busuknya itu tersengat oleh orang yang lewat di kuburan tadi, nah ini berarti dalamnya kurang. Nah, sehingga untuk masalah dalam ini berapa meter tidak ada nas dari Nabi atau dari Allah. Yang penting dalamnya itu sudah mencukupi dari dua hal tadi. Tidak ada binatang buas yang bisa mengambil dan tidak tercium bau yang tidak enak. Maka antara satu negara dengan negara yang lain dalamnya berbeda-beda, tergantung tanahnya. Mungkin tanah yang terlalu subur misalnya, kalau dia terlalu pendek nanti akan berbau misalnya. Tapi kemudian wala ba'sa bid-darh, tidak apa-apa menggunakan karas. Tahu karas Bang? Karas itu adalah lubang jenazah yang di tengah kuburan. Ini kuburannya, liangnya, nah kemudian di tengahnya itu ada lubang lagi. Nah, dia dimasukkan di tengah tadi. Itu namanya karas atau dorah. Wallahdu aula, tetapi liang lahat lebih utama. Nah, kalau liang lahat bukan di tengahnya, tapi setelah kita buat lubang, kemudian di pinggir baratnya itu dilubangi lagi, menjojrok ke barat begitu. Nah, itu namanya lahat. Itu lahat lebih utama. Jadi dua-duanya boleh, tapi lebih utama liang lahat. Dari mana taunya lebih utama? Dari dua dalil. Dalil yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-lahdu lana, liang lahat itu untuk kita umat Islam, wasyikku li ghairina, adapun karas itu untuk selain kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam 4, derajatnya sahih. Tapi kata-kata ini wasyakku li ghairina, karas untuk selain umat Islam, ini bukan berarti haram, tapi boleh. Karena kalau kita hanya membaca hadis ini saja, kita akan mengatakan wah ini berarti haram. Enggak haram. Karena dulu ketika Nabi wafat, para sahabat itu sepakat, kita panggil dua orang. Yang satu adalah sahabat Nabi yang tukang menggali lahat, yang satu sahabat Nabi yang tukang menggali karas. Dipanggil, nanti siapa yang paling cepat datang, maka dialah yang ditugasi untuk menggali kubur untuk Nabi. Nah, ketika dua orang dipanggil, ternyata yang lebih dahulu datang yang membuat liang lahat. Akhirnya para sahabat mengatakan berarti liang lahat lebih utama, karena itulah yang dipilihkan oleh Allah untuk kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dua-duanya boleh. Kenapa? Sahabat sepakat bahwa karas tadi boleh. Nah, kesepakatan para sahabat itu adalah dalil yang sahih. Kemudian wayudkhalul mayit itu dimasukkan min muakharil qabr, dari bagian kaki kuburan. Nah, kalau orang Indonesia berarti kuburannya kan begini, nah itu dimasukkan dari selatan liangnya, jangan dari baratnya, jangan dari timurnya, jangan dari utaranya, tapi dari selatannya. Ya kalau jenazahnya berangkat dari utara, berarti ya muter dulu, utara muter, kemudian di selatan kuburan baru dimasukkan. Sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, sehingga kita tidak usah pakai nalar. Untuk apa harus begitu? Ya enggak pakai nalar, karena Nabi itu menggunakan cara begitu, ya kita begitu, gitu aja. Adkhalal mayyit, Nabi memasukkan mayit min qibali rijlail qabr, dari arah kaki kuburan. Nah, kakinya maksudnya kalau orang Indonesia selatannya tadi. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Wa yudau, dan diletakkan ala jambihil aiman, di samping kanannya, mustaqbilan, menghadap ke arah kiblat. Maksudnya dia miring kanan, kemudian wajahnya menghadap ke arah kiblat. Dan ini hukumnya wajib. Sampai-sampai para ulama mengatakan andaikan ada jenazah dikuburkan dalam posisi melumah, tidak menghadap ke arah kiblat, ini harus dibongkar kuburannya, diperbaiki lagi. Siapa kemarin yang ngubur kok orang genah, nah diperbaiki lagi. Wa yustahabbu, dan disunnahkan hasfu, untuk menaburkan at-turabi, tanah, min kulli man hadar, setiap orang yang hadir, thalatha hasayatin, 3 kali penaburan. Jadi masing-masing yang datang ke kuburan tadi, ketika proses penguburan dilakukan, hendaklah dia ambil 1 genggam dengan tangannya, ditaburkan di kuburan tadi, ambil lagi sampai 3 kali. Di sini beliau berpendapat min kulli man hadar, siapapun yang hadir di kuburan tadi disunahkan untuk melakukan itu. Nah, sebagian ulama berpendapat yang disunahkan adalah yang dekat-dekat dengan kuburannya saja. Adapun yang jauh, karena biasanya kan orangnya banyak yang datang, nah itu nggak usah semuanya.
Karena kalau semuanya melakukan ini susah juga Pak, berdesak-desakan atau dari jauh dilempar malah kena orang. Nah, maka saya cocoknya pendapat yang kedua bahwa ini disunahkan bagi yang dekat dengan area pengkuburan. Wala yurfa'ul qabru, kuburan tidak boleh ditinggikan ziyadatan ala shibrin, lebih daripada 1 jengkal. Seandainya lebih dari 1 jengkal nggak apa-apa, asalkan itu bukan dari tanah tambahan. Tanah yang diurukkan adalah tanah yang tadi kita keluarkan. Nah, kita kembalikan lagi, ternyata lebih dari 1 jengkal, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu ditambahkan, itu yang nggak boleh. Ditambahkan boleh asalkan tidak lebih dari 1 jengkal. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan begitu. La tada' timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan, jangan kamu biarkan ada kuburan yang tinggi illa sawaita, kecuali kamu ratakan. Ini perintah Nabi kepada Ali, wahai Ali, kamu saya kasih pesan ya, kamu dimanapun juga ketemu arca kamu hancurkan, kamu ketemu kuburan tinggi kamu ratakan. Nah, yang dimaksud diratakan itu bukan berarti teleser dengan tanah, bukan, karena dalam riwayat yang lain disebutkan qadra shibrin, kuburan Nabi itu tingginya sekitar 1 jengkal. Sekitar, namanya sekitar itu boleh lebih boleh kurang, pokoknya sekitar, sekira. Dan biasanya kalau tanah kuburan dikembalikan itu rata-rata sekitar itu ya, 1 jengkal atau lebih atau kurang dikit. Wa ziyaratu lil mauta, adapun ziarah kepada kuburan itu masyru'atun, hukumnya disyariatkan, sunnah tidak wajib. Jadi seandainya seumur hidup kita tidak pernah ziarah kubur, itu ya tidak berdosa. Tapi alangkah bagusnya kalau kita itu melakukan ziarah kubur. Kenapa? Dua sebabnya. Pertama, Rasulullah mengatakan zurul kubur, ziarahilah kubur, fa innaha tudzakkirumul akhirah. Karena ziarah kubur menyebabkan kalian jadi ingat akhirat. Jadi orang kalau ziarah kubur teringat kematian, akhirnya dia teringat akhirat. Dia akan berhati-hati dalam hidupnya. Tidak akan semau gue. Orang yang biasa minum minuman keras mungkin jadi tobat. Orang yang biasa zina mungkin jadi akan apa? Mengambil pelajaran dari kematian ini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian yang kedua, faedah dari kita ziarah kubur, bahwa orang yang kita ziarahi ini dia sadar bahwa kita sedang menziarahinya. Sadar bahwasanya apa? Dia sedang menziarahinya. Dalilnya dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya kalau ada seorang muslim yang menziarahi kubur, maka Allah Subhanahu wa taala ketika si jenazah ini disalami oleh orang yang ziarah kubur tadi, Allah kembalikan rohnya, kemudian dia menjawab salamnya orang yang ziarah tadi. Tapi nggak usah takut Pak, salamnya orang krungu. Jadi bukan berarti suaranya jadi terdengar oleh kita, waalaikumsalam, enggak gitu. Kalau gitu jerantal kabeh ini. Nah, maka ini alam ghaib yang kita tidak perlu menalar. Nabi mengatakan gitu, selesai. Wa yaqifuz zair, orang yang berziarah kubur itu berdiri mustaqbilan lil qiblah, menghadapnya ke arah kiblat. Jadi bukan menghadap ke arah kuburan, tapi menghadap ke arah kiblat. Maka kalau orang Indonesia berarti di timurnya kuburan, menghadapnya ke arah kiblat. Maka posisi orang ziarah kubur itu seperti posisi orang berdoa. Doa itu kemana saja bebas, tapi ke arah kiblat lebih utama. Ziarah kubur juga begitu, ke arah mana saja juga boleh, tapi lebih utamanya kalau dia berada di timur kuburan menghadap ke arah kiblat. Inilah beberapa hal yang dapat kita baca. Adapun berikutnya ini masih panjang, kita tunda dulu ya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.